Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Tolak. Kasihan sekali. Mereka bilang tolak angket, tapi mereka tidak berani ngomong. Turunkan harga beras, turunkan harga sembako, kebutuhan, harga diri malu. Mereka harusnya malu. Pulang makan tidak bisa karena apa? Mama tidak bisa beli beras. Rejim ini rejim bermasalah yang sudah naikkan harga beras. Rakyat hari ini menangis. Bagaimana bisa makan? Mereka jadi tontonan. Mereka terima duit. Malu, malu. Harusnya punya urat malu. Kalau anak saya yang begitu, saya usir pulang dari rumah. Kalau adik saya sekolah dan bayar 50.000, saya putuskan uang kuliahnya. Kalau kamu tidak berguna bagi bangsa ini. Ini adalah orang tuamu yang duduk di sini demi kesejahteraanmu, kesejahteraanmu juga. Dibayar dengan harga Rp1.000. Idealisme mereka dibayar dengan Rp1.000. Negeri ini kalau dipimpin oleh generasi muda yang rusak seperti mereka, mau jadi apa bangsa ini? Mereka teriak bahwa tolak hak angket, tapi mereka tidak berani. Tolak turunkan harga sembako. Harga sembako lagi mahal. Mereka ikut menikmati harga sembako yang mahal itu. Harga beras sementara mahal. Mereka ikut menangis. Mereka pulang pasti minta, "Mama ada makan nggak?" Padahal mama saja susah cari makan, cari duit beli beras. Mereka dapat Rp1.000, Rp50, pulang menangis, "Mama di mana beras?" Beras harganya naik, mereka tidak tuntut. Apakah mereka mendukung harga beras yang naik itu? Harga malumu di mana? Ingat, Anda generasi muda harusnya membuktikan bahwa Anda idealisme yang harus pro kepada rakyat, bukan pro kepada duit. Duit Rp1.000 menghancurkan negeri ini. Rusaknya demokrasi karena Anda terima duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kesempatan ini hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Sahabat BN, memang kita akui kita cukup prihatin dengan adanya generasi muda, sebagian kecil mahasiswa, beberapa orang siswa-siswa SMK yang merupakan tunas bangsa, harapan bagi bangsa dan negara ini untuk menyambung tonggak estafet kepemimpinan bangsa dan negara ini ke depan, dan dalam memimpin negara ini dengan baik, dengan jujur, dengan adil, dengan menegakkan hukum dan demokrasi. Tetapi tiba-tiba ada di antara tunas bangsa ini yang melakukan demo tandingan melawan para pejuang penegak demokrasi, penegak hukum yang sedang berjuang melawan dugaan kecurangan pemilu 2024 ini. Dugaan kecurangan pemilu 2024 ini bukan lagi sekadar isu, tetapi ini telah bagaikan bersuluh matahari bergelanggang mata orang banyak. Sudah diketahui oleh rakyat bahwa sangat dapat diduga ada kecurangan dalam pemilu ini. Tentu kita masih ingat Presiden Jokowi dulu, jauh sebelum berlangsung tahapan penyelenggaraan pemilu, dia mengendorse Ganjar Pranowo dulu dengan istilah serambut putih. Dia mengendorse Prabowo dulu dengan istilah kening berkerut. Dan setelah itu satu hal yang faktual lagi yang harus diketahui oleh anak muda harapan bangsa yang melakukan demo tandingan ini
bahwa Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan dia akan cawe-cawe dalam pemilu ini. Yang paling parah lagi, yang harus diketahui oleh anak muda yang melakukan demo tandingan ini, Presiden Joko Widodo malah mengatakan bahwa dia tidak akan netral dalam pemilu 2024 ini. Kalau seorang presiden mengatakan tidak akan netral dan dia akan cawe-cawe dalam pemilu ini, sedangkan dia tidak lagi akan maju sebagai incumbent, fakta, data, dan bukti apa lagi yang harus dikesampingkan oleh bangsa ini, oleh generasi muda, oleh rakyat, oleh publik terhadap dugaan keberpihakan Presiden Jokowi dalam pemilu ini. Keberpihakan Presiden Jokowi dalam pemilu inilah yang menyebabkan terjadinya dugaan kecurangan yang menghebohkan sekarang ini. Dan lanjutan dari cawe-cawe, dari ucapan tidak netralnya Presiden Jokowi ini dibuktikan lagi dengan keluarnya putusan MK nomor 90 yang meloloskan anak Jokowi sendiri, Gibran, menjadi cawapres. Yang kita tahu cawe-cawe turut campur upaya yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman yang adalah adik ipar Jokowi, adalah paman dari Gibran, untuk meloloskan putusan MK nomor 90 itu telah bergelanggang mata orang banyak. Sebab tanpa putusan MK nomor 90 itu, tentu generasi muda peserta demo tandingan ini tahu tidak akan bisa Gibran maju sebagai cawapres tanpa adanya putusan MK nomor 90 yang heboh itu. Sebab sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, persyaratan untuk menjadi seorang capres-cawapres minimal usianya 40 tahun. Usia Gibran baru 36 tahun waktu itu. Maka dengan campur tangan, ikut serta usaha dari paman Gibran sebagai Ketua MK Anwar Usman melahirkan putusan MK nomor 90, maka bisalah Gibran maju sebagai cawapres. Kita tahu kewenangan dari MK hanya menguji apakah undang-undang peraturan yang ada sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataukah tidak. Itu hanya kewenangannya. Menambah narasi undang-undang, merevisi undang-undang, membuat pasal undang-undang baru, membuat undang-undang yang baru, itu kewenangan dari DPR. Kalau misalnya diajukan oleh eksekutif, dibahas oleh DPR, disahkan oleh DPR. Jadi merevisi pasal undang-undang, mengubah undang-undang, mengurangi pasal undang-undang, menambah pasal undang-undang, membuat undang-undang baru, bukan kewenangan dari MK. Tetapi dalam putusan MK nomor 90 ini, itu yang dilakukan oleh MK. Sehingga putusan MK yang memberhentikan Anwar Usman, pamannya Gibran, sangat membuktikan bahwa disinilah terjadinya nepotisme, disinilah terjadinya keberpihakan, disinilah terjadinya pelanggaran etika
berat yang dilakukan oleh Anwar Usman. Jadi bukti apa lagi? Anwar Usman berani begini kenapa? Tentu karena presiden di belakangnya. Kenapa pula presiden harus dikait-kaitkan? Karena presiden sekarang ini adiknya yang menjadi istri dari Anwar Usman. Sehingga Anwar Usman ini adik iparnya Presiden Joko Widodo. Jadi itu kait-kaitannya supaya diketahui oleh anak-anak muda kita yang melakukan demo tandingan ini. Berlanjut lagi, ketika menjelang pemilu, para mahasiswa, para anak muda peserta demo tandingan tentu tahu betapa dulu jor-jorannya beras, bansos, dana BLT diberikan oleh pemerintah. Yang memberikannya malah langsung Presiden Jokowi. Dan yang mengatakan pilih Jokowi, bansos Jokowi, menterinya Jokowi. Siapa menterinya? Zulkifli Hasan. Yang mengatakan berterima kasih pada Presiden Jokowi karena bansos telah diberikannya. Siapa yang mengatakannya? Menteri Koordinator Perekonomiannya Jokowi, namanya Erlangga Hartarto. Padahal bansos ini uang rakyat, termasuk uang dari orang tua, mahasiswa dan anak-anak SMK yang ikut demo tandingan itu. Mengapa dikatakan uang mereka? Karena ada pajak, bukan uang dari kantong Presiden Jokowi secara pribadi, bukan uang dari kantong menterinya Presiden Jokowi, Erlangga dan Zulkifli Hasan, tetapi uang rakyat. Uang rakyat tentu tidak boleh dijadikan untuk berkampanye. Situ letaknya untuk diketahui oleh adik-adik Harapan Bangsa, Tunas Bangsa yang ikut pula kampanye tandingan melawan para pendemo yang memperjuangkan agar tegak hukum, tegak demokrasi, tegak keadilan terhadap pelaku dugaan kecurangan pemilu ini. Jadi itu supaya adik-adik para mahasiswa, supaya adik-adik yang di SMK kalau tidak tahu, itu sebabnya sekarang ini begitu bergelombang penolakan terhadap hasil pemilu 2024 ini. Baik melalui demo, melalui berbagai pernyataan dari para guru besar, melalui berbagai pernyataan dari para tokoh-tokoh bangsa ini, oleh mahasiswa, oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Itu sebabnya mahasiswa tentu sadar benar mengapa guru besar ini ikut pula dia mengkritik perjalanan pemerintah sekarang, karena dia melihat sudah tidak benar lagi perjalanan pemerintahan Jokowi sekarang ini. Jadi untuk itu kepada generasi muda, para mahasiswa, anak-anak SMK yang ikut demo tandingan, itu duduk persoalannya. Maka benar sekali apa yang disampaikan oleh mahasiswa yang berorasi yang kita tayangkan tadi di awal pertemuan kita ini. Bayangkan betapa kita prihatin melihat tekanan yang dilakukan kepada kepala desa untuk memenangkan salah satu paslon menjelang pencoblosan 14 Februari baru lalu. Demikian juga dengan dugaan pengerahan aparat untuk memenangkan paslon tertentu, partai tertentu, dan banyak lagi dugaan kecurangan yang sangat vulgar
Kalau kita lihat lagi Sirekap sekarang ini betapa hebohnya. Bayangkan Sirekap itu menurut pakar IT Roy Suryo. Belum lagi mulai orang menghitung suara di TPS. Pada Sirekap ini sudah ada hasil pemilu, persentase suara pilpres dan suara partai. Ini tentu saja menggambarkan bahwa pemungutan suara di TPS ini hanya formalitas saja. Suara untuk pemenang sudah ada sebelum rakyat memberikan suara di TPS. Kalau begini, dugaan kecurangan pemilu macam apa lagi yang kita ragukan? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.